Jadi begini Pak Ustadz. Nah, belum apa-apa udah jadi begini. Itu langsung tak ada salam, tak ada, jadi begini gitu. Jadi gini, saya ada niat poligami. Bukan ku buat-buat. Tapi takut sama istri. Apa hukumnya takut sama istri? Laki-laki yang terlalu takut sama bini itu nanti kalau meninggal dia tak kena azab kubur. Karena pas mau diazab malaikat, kata malaikat, yang ini nggak usah kita azab, azab lagi. Ku tengok lepas sekali ketawa mereka. Macam ada sesuatu yang terlempaskan. Tolong tanyakan ke Ustadz Abdul Somad di mana tempat hijrah beliau di akhir zaman sebelum terjadinya dukhan. Tidak aja ditanya orang. Apa kata Mak? Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri kita, lebih bagus lagi di kampung kita. Kau tetap di Riau, memang betul batu terus. Apa ya sekarang hujan batu? Ustadz Somad, istri saya ini dilarikan kepala dinas. Kenapa bisa begitu Pak? Mereka keluar kota, saya yang mengantar ke airport. Saya bilang sama Pak Kepala Dinas nih, ku titipkan istriku ya Pak. Betul-betul dijaganya Pak Ustadz. Jangan sampai cinta kelapa, kita cinta orang tak apa-apa. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Waktu jumpa mukanya beda. Jadi nanti kalau nampak ada wanita karir, orang kaya, jabatannya tinggi, dapat lakinya biasa-biasa, itu 745. Terlambat ketawa itu. Jadi kan dia 745. Satu kesalahanku dalam hidup ini Bang, apa dia? Mencintai. Entah kenapa kita kalau di masjid BTP ini agak romantis saja Pak. Masjid ini strategis di pinggir jalan, bagus, dingin, apalagi siang Ramadan banyak orang tidur di sini. Saya ada kajian rutin di sini. Dulu setiap siang dan setiap Ramadan saya selalu diberikan kesempatan Ustadz Matondam dari tahun 2008 sampai sekarang. Mudah-mudahan silaturahim kita bisa tersambung. Tahun 2009 saya diminta oleh Ustadz Dr. Johar Arifin untuk mengisi pengajian di Masjid Islamic Center Bangkinang Selasa subuh. Waktu itu Ketua MUI Kampar Ustadz Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Pesan beliau, Ustadz Somad bacakan kitab At-Targhib wa Tarhib karya Imam Al-Munziri. Isinya hadis-hadis. Targhib motivasi beramal, tarhib ancaman. Lalu saya mengkaji kitab itu sampai akhirnya berubah bupati, nama saya pun tak masuk lagi. Biasa. Nah, lalu kemudian itulah kenapa buku ini saya lanjutkan waktu terbentuk Yayasan Tabung Wakaf Umat. Buku ini terus kami kaji dan sekarang sudah sampai subuh ini pada hadis yang ke-296. Nama kitabnya kalau mau dibeli atau di-download
At-Targhib wa Tarhib, ancaman dan motivasi. Nama penulisnya Imam Al-Munziri. Kitab aslinya terlalu tebal, 1000 halaman. Lalu datang Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, diringkas menjadi Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib. Sekarang kita masuk hadis. Qala al-Imam Al-Hafiz Al-Munziri bisanadi. Imam Al-Munziri dengan sanadnya meriwayatkan sampai kepada seorang laki-laki namanya Usamah bin Zaid. Usamah artinya singa. Jadi kalau ibu bapak ingin punya anak yang gagah perkasa, kasih dia nama Usamah. Nama anak saya Usamah. Ustadz Sami Ahmad Misbahi Ibadillah. Usamah bin Zaid. Nabi punya anak angkat namanya Zaid bin Harisah. Datang orang panggil dia Zaid bin Muhammad. Zaid anak Muhammad, Zaid anak Muhammad. Turun ayat. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad bukan bapak kamu, walakin Rasulullah, dia adalah Rasul utusan Allah. Ud'uhum li abaihim, panggillah anak angkat itu kepada ayah kandungnya. Nah, jadi kalau ada bapak ibu mohon maaf punya anak adopsi, anak angkat, jangan dipakaikan di akte, di KTP-nya bin kita. Pakai bin asli bapaknya. Anak angkat saya ini Pak Ustadz tak tahu bapaknya, karena saya pulang sholat subuh dapat kardus depan rumah. Tak mungkin bin kardus. Nah, pakai bin Abdillah, anak hamba Allah. Abdillah bin Rahman, asalnya Abdul Somad. Anak hamba Allah. Tak boleh pakai bin nama kita, karena itu pemalsuan nasab. Nanti orang menyangka anak kita, tiba-tiba nanti pembagian harta warisan. Adopsi anak bagus, tapi ada 3 poin yang tidak bagus menurut Islam. Yang pertama, anak angkat dipakaikan nasab bin bapak angkat, tak boleh, haram. Apalagi anak perempuan, nanti diwadikan pula waktu nikahnya, waktu mati dapat warisan pula. Yang kedua, banyak bapak angkat menulis wasiat, semua hartaku untuk anak angkatku kalau aku mati. Adapun adik-adikku selop sendalku pun jangan kalian kasih ke dia. Tak boleh. Maka ahli waris tetap mendapatkan. Kalau kita mau menyelamatkan anak angkat, kasih dia wasiat atau hibah. Beda hibah sama wasiat. Aku hibahkan tanah itu 2 hektar untuk anak angkat, langsung pindah nama. Tapi kalau wasiat, nunggu meninggal. Nah, makanya jangan senang dulu kalau dapat wasiat, karena itu tak langsung dapat, nunggu dia meninggal. Kalau yang menerima ini mati duluan, batal wasiat. Jadi kalau mau ada orang ngasih, Ustaz Somad, saya mau ngasih wasiat ini, hibah aja lah Pak. Saya khawatir tak siapa dulu nanti ya. Yang ketiga yang berbahaya tentang masalah anak angkat ini adalah ketika anak angkat sudah menganggap macam ayah kandung, emak kandung, lalu di rumah dia membuka aurat. Kalau kebetulan anak angkat itu perempuan, maaf cakap, nampak betisnya, nampak lengannya, nampak rambutnya, padahal itu haram bagi ayah angkatnya. Tak boleh berdua-duaan dia di rumah. Banyak kasus berawal dari anak angkat, lama-lama jadi bini angkat. Ibu pun hati-hati. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Ingat, yang di rumah itu buaya darat. Buaya ini bisa kita berkawan kalau pas dia kenyang. Bisa. Kenapa dia patuh ke pawang? Karena disumbatkan 1 ekor ayam, kenyang dia. Kalau pas dia lapar, dimakannya juga itu. Nah, maka hati-hati, waspada. Nah, Nabi ini punya anak angkat namanya Zaid. Zaid bin Muhammad kata orang. Akhirnya panggil dia ayahnya. Maka Zaid bin Harisah. Zaid ini punya anak namanya Usamah. Usamah ini diangkat Nabi jadi panglima perang umur 18 tahun. Anak sekarang umur 18 tahun, si ibu minta paket 43. Muhammad Al-Fatih jadi panglima perang menaklukkan Konstantinopel
3 riwayat karena berbeda tahun lahir. Ada yang menyebut 19, ada yang menyebut 20, ada yang menyebut 21. Muhammad Al-Fatih jadi penakluk panglima perang 19, 20, 21. Usamah bin Zaid jadi panglima perang 18. Sekarang ditanya anak-anak muda ini, berapa umur kau? 22. Apa yang sudah kau taklukkan? Hati dia. Inilah yang meriwayatkan hadis ini, namanya Usamah bin Zaid, cucu Nabi dari anak angkatnya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma. Jadi kalau menyebut nama sahabat itu radhiyallahu anhu. Dulu kalau salat tarawih di sini, Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masih begitu lagi Ustaz. Karena sebagian masjid udah tak boleh lagi bid'ah. Padahal itulah cara ulama Ahlus Sunnah untuk mempertahankan Ahlus Sunnah. Karena kalau tidak, Syiah melaknat semua sahabat. Abu Bakar laknat, Umar laknat. Makanya salah satu ciri masjid Ahlus Sunnah di kaligrafinya itu ada Abu Bakar, Umar, Utsman aja. Tak ada. Ada Utsman. Utsman. Abu Bakar. Untung ada. Tak ada, curiga juga kita di masjid Syiah. Begitulah cara ulama Ahlus Sunnah, ditulis nama Abu Bakar dan dilantunkan. Al-Khalifatus Tsani Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Karena Syiah punya doa namanya doa laknat sanamai Quraisy, melaknat 2 berhala Quraisy. Yang dia maksud 2 berhala Quraisy Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar itu setiap selesai sholat subuh dilaknat. Allahumma al'an sanamai Quraisy. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan Riau Indonesia dari Syiah. Radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, man suni'a ilaihi ma'rufun, siapa yang dikasih kebaikan, siapa yang dibuatkan kebaikan. Saya subuh ini dibuatkan kebaikan. Subuh tadi disambut, sampai ke dalam dikasih teh, minum, makan kue. Jamaah belum, saya udah. Kelama saya di ruang tadi. Siapa yang dibuatkan kebaikan, maka gimana cara membalasnya? Faqala li fa'ilihi, maka ucapkanlah pada orang yang membuat baik kepada kita itu ucapannya jazakallahu khairan. Jaza Allah, jaza balas, ka engkau, jazaka membalas engkau Allah. Cara menerjemahnya, Allah membalas kebaikan engkau khairan, dengan kebaikan. Yang paling bagus dibalas yang sama. Siapa yang berbuat baik kepada kamu, balaslah. Kalau tidak sanggup membalas, doakanlah. Bagaimana cara mendoakannya? Jazakallah khairan. Kalau perempuan, jazakillah khairan. Kalau 2 orang, jazakumallah khairan. Kalau banyak, jazakumullah khairan. Kalau ragu, tak usah berbunyi. Karena kalau berbunyi, ragu, jazakallah, jazakillah, ya jazakillah. Apa yang kau cakapkan tadi? Aku mendoakan kau. Kenapa enggak kau baca kuat? Aku takut riya. Jaga hatiku. Padahal dia tak tahu salah. Faqad ablagha fi tsana. Siapa yang sudah mengucapkan jazakallahu khairan, faqad ablagha fi tsana, maka dia sudah cukup untuk memberikan balasan dengan kata-kata pujian. Ini menunjukkan Islam ini agama yang merespon orang lain. Orang buat baik pada kita, jazakallah khairan. Orang menawarkan sesuatu pada kita, barakallahu fiik. Lahir anaknya, barakallahu laka fil mawhub wa syakarta wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddah. Datang kita acara nikah, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Meninggal saudaranya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bersin dia,
yarhamukallah. Sekarang kita di zaman orang yang non responding, tak ada merespon. Kasihnya kue, dia bilang enak tidak. Ada sekarang komunikasi orang sekarang sudah miskin respon. Duduk di kursi yang sama, di airport yang sama, menunggu pesawat yang sama, nasibnya sama karena sama-sama delay. La salam wala kalam. Duduklah di situ. Pingsan yang satu ini bukan ditolong, dipoto pula. Ada orang pingsan, di komen sama yang lain, kesian. Mau dibawa kemana hubungan kita? Makanya Islam ini mengajarkan kita komunikasi yang baik. Kalau jumpa sama orang, siapa yang paling mulia? Jumpa saya dengan orang PTPN 4. Dulu seingat saya PTPN 5 ini. Berubah jadi 4. Nah, macam eselon 2 naik. Jumpa yang paling mulia kalau berdua jumpa, man awwalu man yabda'u bisalam. Yang pertama kali mengucapkan salam, itulah orang paling mulia. Jadi kalau saya jumpa sama jamaah itu duluan mengucapkan salam. Dia lebih mulia di pandangan Allah. Assalamualaikum Ustaz. Makanya kalau saya jumpa sebelum dia salam, saya duluan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Karena banyak orang menganggap aku kan bos, aku kan pejabat, aku kan orang kaya. Ngapain aku duluan mengucapkan salam? Enak aja. Kalian yang mengucapkan salam ke saya. Dalam Islam, siapa yang merespon duluan? Macam mana waktu ketemu wajah cerah? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sepelekan perbuatan baik. Antalqa akhaka biwajhin talqin. Jumpa dengan orang wajahnya cerah. Jangan jumpa sama orang muka ditekuk macam jeruk purut dipijak gajah. Hancur. Ketika jumpa bersalaman, Mamin muslimaini, dua orang muslim yaltaqiyani berjumpa wa yatasafahani berjabat tangan illa ghufira lahuma, diampunkan Allah dosa mereka berdua malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Tahaddu tahabbu, saling berbagi hadiahlah kamu, maka kamu akan berkasih sayang. Berbagi hadiah, tak bisa ngasih hadiah, mengucapkan terima kasih, syukran, dibalas dengan afwan. Diberi sesuatu kebaikan, mampu membalas, balas. Tak bisa membalas, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Jaza, membalas. Ka, engkau. Allah, khairan, kebaikan. Semoga Allah membalas perbuatan baikmu ini dengan kebaikan. Ketika kita mendoakan saudara kita, Allah kirim malaikat. Apa kata malaikat? Amin walaka mithluh. Kabulkan doa orang ini, Allah membalas macam yang kau doakan untuk saudara. Ada 3 orang diundang ke istana raja. Datang raja, dikasih pulpen, pena. Kata yang satu, kok tahu begini gak datang tadi? Masa ke istana cuma dapat pulpen? Kata yang kedua, jadilah ada alat nulis daripada gak dapat sama sekali. Kata yang ketiga, aku bukan melihat penanya, yang kulihat adalah siapa yang memberinya. Maka nanti ketika aku pergi ditanya orang, itu pena dari mana? Ini pena dari raja. Jadi kita kalau dikasih orang sesuatu, jangan kita tengok bendanya. Kalau macam ini banyak di pasar pagi Areka. Begitu lamanya kita berkawan, inilah yang bisa kau kasih. Tapi yang kita tengok adalah respon dia sudah berbuat baik kepada kita, maka kita doakan dia jazakallahu khairan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain. Ini menunjukkan bahwa satu hadis itu banyak riwayat. Riwayat ini, riwayat ini, riwayat ini. Tak bisa kita mengatakan hanya satu riwayat. Dalam riwayat lain, man uliya ma'rufan, siapa yang diberi perbuatan baik, au usdiya ilaihi ma'rufan, siapa yang diserahkan suatu perbuatan baik. Lafaznya berbeda, maknanya sama, intinya ada orang buat baik sama kita. Berbuat baik berpada-pada, berbuat buruk jangan sekali. Jangan sekali itu maksudnya jangan lakukan. Banyak anak-anak sekarang tak paham.
Berbuat baik kepada badan, berbuat buruk jangan sekali. Maksudnya kita ulang berkali-kali Pak Ustaz. Jangan sekali, maksudnya sekali pun jangan. Nahwahu atau seperti itu. Di mana hadis ini bisa kami dapatkan? Rawahu Tirmidzi. Hadis ini disebutkan oleh Imam Tirmidzi, nama kitabnya Sunan Tirmidzi. Wa qala, dia berkata, hasanun gharib. Hadis ini statusnya hasan. Berapa level hadis? Paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif. Habis. Sahih hasan dhaif. Tapi kata adanya hadis maudhu. Hadis maudhu bukan hadis. Hadis maudhu itu hadis palsu. Contoh hadis palsu, al-bazinjan syifa'un min kulli da', terong obat dari segala macam penyakit. Itu hadis palsu. Siapa yang membuat? Tukang jual terong. Berlaku namanya. Wa saqata min ba'din nusah. Hadis ini tidak terdapat di sebagian naskah. Warawahu Tabrani. Hadis ini diriwayatkan Imam Tabrani. Nama kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir. Fis Saghir, dalam kitab Mu'jam As-Saghir 3. Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam As-Saghir, yang pertengahan Al-Mu'jam Al-Awsat. Mukhtasaran, secara ringkas, tidak panjang. Idza qala ar-rajul, kalau ada orang yang berkata, jazakallahu khairan, Allah membalas kebaikanmu, faqad ablagha fi tsana, maka dia sudah cukup dalam memberikan balasan pujian kata-kata. Bisa membalas dengan yang sama, bagus. Tak bisa balas yang sama, ucapan. Tak bisa ucapan, senyuman. Senyum pun tak bisa, mati aja lah. Masa serendah itu tak bisa kita membalas perbuatan kebaikan orang. Itu hadis 296. Saya menyampaikan hadisnya setengah jam, setengah 6 sampai jam 6. Dari jam 6 ke setengah 7 saya jawab beberapa pertanyaan yang masuk. Nanti pas setengah 7 kita sholat sunnah isyraq 2 rakaat masing-masing. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Waktu Bapak Ibu sedang sholat sunnah isyraq, disitulah saya pulang diam-diam. Nah, kalau tak gitu payah saya pulang. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, majlis, kabarnya pengajian subuh Ahad di masjid ini dulu sudah terlaksana karena satu dan lain hal off. Mudah-mudahan subuh Ahad nanti berlanjut lagi insyaallah. Karena masjid ini strategis di tengah kota, jalannya bagus, tempat parkir ada, mubazir kalau tidak dimanfaatkan. Undang ustadz-ustadz kita dekat dari kantor MDI, 1000 ustadz, mintakan Ahad subuh, karena masyarakat ini kalau tidak dikawal dengan pengajian ini, semua pergi ke Car Free Day pakai celana pendek, lari 2 kali putar, makan 3 mangkuk. Kok tahu Pak Ustaz? Saya pun jalan juga di situ. Hadis 297. Wa anil Ash'ath, dari sahabat Nabi namanya Ash'ath bin Qais radhiyallahu anhu, Allah meridai dia. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, inna ashkaran nasi lillah, orang yang paling bersyukur kepada Allah di antara kita yang ramai ini, siapa orang yang paling bersyukur kepada Allah tabaraka ta'ala? Ashkaruhum linnas, orang yang pandai berterima kasih kepada manusia. Siapa yang paling pandai berterima kasih kepada manusia, itulah orang yang paling bersyukur kepada Allah. Sekarang banyak orang tak tahu berterima kasih. Dikasih hati minta, banyak juga yang mengalami. Macam membesarkan anak buah ya Pak Ustaz, udah besar kita dimakannya. Tak pandai membalas budi, kacang lupa kulitnya, karena memang sekarang kacang tak berkulit, berbungkus. Begitulah sekarang. Banyak orang berkata di zaman sekarang, kalau berbuat baik siap-siap macam melepaskan anjing terjepit. Sudah lepas kita kena gigit. Aku Pak Ustaz, tobat aku berbuat baik. Ada saya jumpa orang itu.
Orang biasanya taubat narkoba, taubat zina, dia tidak, aku taubat tuh buat baik, Pak Ustaz. Nggak ada aja baiknya Pak Ustaz. Sebaik apapun kita jelek aja, maka bagusnya kita usah berbuat baik. Kalau bisa kita berbuat baik bukan karena respon orang. Saya bertamu ke rumah orang di Bogor, tertulis di pintu rumahnya, meminjamkan uang menambah musuh. Cocok juga ini juga. Ada foto saya di depan rumahnya, foto saya posting di Instagram, di komen orang betul. Begitulah manusia zaman sekarang, melilit macam ular sawah. Zaman dulu anjing jadi kawan, zaman sekarang kawan jadi siapa orang yang paling bersyukur kepada Allah? Bukan orang yang mengatakan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Bukan itu orang yang paling bersyukur. Orang yang pandai berterima kasih kepada manusia. Aku terima kasih banyak ya Pak, terima kasih banyak. Nah, inilah orang yang paling bersyukur kepada Allah. Kalau kita banyak terima kasih kepada manusia. Gimana cara kita berterima kasih? Ya, macam mana cara berterima kasih? Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain adat, lain tradisinya. Macam-macam tradisi orang. Kami mau mengucapkan terima kasih sama Pak Ustadz, kata mereka. Lain daerah itu lain cara dia mengungkapkan terima kasihnya. Pergi saya ke Aceh. Di Aceh itu cara orang Aceh berterima kasih karena Ustadz sudah mau datang. Dibuat acara, didudukkan saya di pelaminan. Saya sangka mau akad lagi. Duduk. Habis itu diambil mereka daun-daun kayu diikat, diambilkan, dicucukkan, disiramkan. Namanya pesejuk. Duduk ya Ustaz, kami mau buat pesejuk dulu. Nah, duduk saya, siramkan mereka. Oh, begini cara orang Aceh berterima kasih. Ada pulut kuning. Semua yang salaman tuh menyuapkan pulut. Pas kita puncak rumah gawat ini. Oh, begitu cara orang Aceh. Nah, di Pulau Sumatera nih. Habis dari Aceh turun ke bumi Minangkabau. Lain pula cara orang Minang ini menyambut. Disambut saya teng 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 teng. Kosong tak ada sini. Rupanya gulanya di dalam. Ustadz Abdul Somad tibo kabumi Minangkabau bukanlah Ustadz luanan diundang. Inyo adalah anak kemanakan awak nan dirantau pulang kembali ibarat ai lawi nan suri kadare. Nyo pulang balik ke pantai ke Tampek nenek mamanya. Disambut dibawakan orang itulah tepak sirih. Ke saya duluan. Saya ambil sirih tadi satu, saya kunyah, baru berbisik Pak Bupati, Pak Ustadz sikit aja disumpah. Ada sempat masuk. Pertama kali saya datang. Oh, begitu cara orang Minangkabau. Terbang ke Kalimantan. Sampai di Kalimantan dibisikkan panitia, Ustadz nanti turun Ustadz dari airport itu dikasih orang tuparak panjang. Begini panjang. Terus Ustadz tembaskan ke tebu hitam. Nanti dipasang orang tuh tebu hitam, Ustadz potong, baru Ustadz bisa lewat. Mak, kalau sempat tak putus tebunya. Sakitnya tak seberapa, malunya ini kan. Keluar berita, Ustadz Somad tak bisa memotong tebu. Hilang harga diri kita kan. Mesti putus. Begitu turun, tebas Ustadz. Oh, putus. Oh, begitu cara. Terbang ke Papua, sampai di Sorong. Sampai di Papua lain pula cara saudara kita di Papua tuh membalas. Sampai di airport Papua dikasih mereka piring sebesar ini gambar burung kasuari. Piring. Apa ini Pak? Injakkan kaki Ustaz di situ. Oh, dipijak piring tadi. Piring. Nah, habis itu dibawa pulang. Ada piring yang cuma tinggal Bapak Ibu. Saya sanggup. Dipasangkan topi burung kepala di atas kepala. Begitulah cara bersuku di Indonesia ini unik, bahasanya beda, cara berterima kasihnya beda, luar biasa. Jadi kekayaan dan kita bersatu dalam bineka
Tunggal ika. Jadi bagaimana cara berterima kasih, bersyukur, itu lain daerah, lain. Kalau di tempat kita orang pulang haji, orang rumah baru, orang mau nikah, ada namanya tepung tawar, dilam, lembaga adat Melayu. Itu juga sebagai ungkapan cara berterima kasih kepada keluarga, kepada saudara. Intinya, substansinya adalah menyambung tali silaturahmi. Hadis yang terakhir, wa fi riwayatin, dalam riwayat, la yashkurullah, orang tidak dianggap bersyukur kepada Allah, man la yashkurun nas, kalau dia tidak berterima kasih kepada manusia. Kalau ada nampak ada orang sholat tahajudnya rajin, zikirnya banyak, atam Quran, tapi tak pandai berterima kasih kepada manusia, dia tidak dianggap bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Maka kita ini, kalau ada orang pisang emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa, hutang budi dibawa mati. Ingat-ingat budi baik orang sama kita, supaya apa? Supaya kita tidak dianggap sebagai orang yang kufur, ingkar kepada Allah SWT. Hadis ini rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kalau disebut dalam hadis Ahmad, itu maksudnya Imam Ahmad bin Hambal, imam yang keempat. Pertama Hanafi, kedua Maliki, tiga Syafi'i, empat Hambali. Namanya Ahmad. Jangan nanti ditanya orang Ahmad mana? Pak Ahmad Rohul bukan? Ingat karena ada Bang Ustadz Azhar. Itu hebatnya Masjid BTP ini. Ada penanda habis waktunya. Kadang jamaah ini risau, kapan lah Ustaz ini selesai? Nah, tapi kok di sini asal berbunyi selesai. Maaf Ustaz. Ada masjid di Harapan Raya, belok kiri. Itu dipasang orang tuh lampu 3, hijau, kuning, merah. Saya sangka meja ini bekas Dewan Hakim MTQ. Jadi saya tanya pengurus, Pak, ini meja Dewan Hakim? Bukan Pak Ustadz, karena beberapa Ustadz ini tak tahu dia berhenti ceramah. Jadi kami pasang. Asal lewat sedikit hidup kuning, net. Asal udah habis waktu hidup merah, net. Pas saya di situ tak hidup. Saya tanya, kenapa nggak kalian hidupkan? Segan nggak bisa Ustadz. Ada juga segan. Alhamdulillah. Sebagaimana janji saya sampai jam 6:05. Sekarang saya jawab beberapa pertanyaan ini. Saya di mana-mana bertanya itu memang saya minta pakai kertas. Kenapa? Karena banyak orang mendapat mikrofon ini dia pula ceramah jadinya. Nah, kemana-mana ceritanya. Nah, yang kedua, kalau dapat saya pertanyaan begini, pas nampak saya yang agak-agak sulit, saya lewatkan. Jadi tak nampak bodoh saya. Nah, itu tips juga itu. Makanya banyak orang, Ustaz Somad tuh hebat kali gitu. Setiap pertanyaan tuh dia tak tahu, yang tak bisa tuh saya lewatkan. Ini rahasia ini saya buka cuma di PTP 4. Di tempat lain mana saya buka kan kelemahan saya kan. Nah, itulah. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan-pertanyaannya. Begitulah seriusnya jamaah mengetikkannya, memperintahkannya. Memang orang niat mau belajar, tiba-tiba kita sepelekan tak kita jawab. Cuma sakit hati dia. Jadi begini Pak Ustadz, belum apa-apa udah jadi begini. Itu langsung tak ada salam, jadi begini gitu. Jadi gini, aku udah nikah dari aku pula. Kalau kita dulu sama Ustadz tuh saya segan kita pakai aku kan. Yang orang sekarang ini kasar perasaan. Aku udah nikah Desember 2019. Selama 4,5 tahun ini masih tinggal sama orang tua. Kalau bisa kalian jangan nikah. Jangan nikah, jangan tinggal sama orang tua dan mertua. Habis nikah itu carilah rumah-rumah kontrak. Ustadz ngomong aja enak aja gitu, mentang Ustadz kan nggak pernah kontrak.
Saya kontrak dulu di sini, itu ada rumah peta. Saya pulang Agustus, September, Oktober rumah saya belum siap di Sukakarya, dia tinggal rumah peta. Saya bawa keponakan saya, istri saya lewat sini. Nah disinilah aku kontrak sama almarhum Mama. Jadi kontrak itu tidak hina. Jadi nikah jangan, karena kalau di rumah nanti kalian akan didikte, tak tahan, macam Tom and Jerry dia di rumah. Jadi usahakan bilang sama dia, aku bukan tak sayang dengan kalian mak ya, tapi izinkan kami mandiri, kami mau kontrak sana, izinkan kami. Jadi belanja cemana? Nah, belanja kirim juga lah. Nah, ya supaya bisa kalian hidup. Akhirnya bulan Juli 2024 saya beli rumah KPR subsidi take over, masih sisa 5 tahun lagi. Sebenarnya saya juga nggak mau ambil rumah yang masih ada utang ke bank, takut riba. Tapi keadaannya bikin saya dan suami akhirnya ambil rumah itu dan udah saya tempati juga. Saya juga berniat buat nabung dan cepat-cepat lunasi utang di banknya. Terus masalahnya sekarang saya kadang overthinking. Saya takut Allah cabut keberkahan di hidup saya gara-gara utang bank ini. Saya takut terputus dari Nabi Muhammad karena dosa riba ini. Saya minta nasihatnya. Akad jual belinya sah, bukan batal, bukan fasid. Lalu bagaimana solusinya? Kalau ada aset yang bisa dijual untuk menutupi utang ini, tanya ke bank. Ini kan 5 tahun lagi, ya bisa tak kubuk ini? Katanya bisa, tutup kan bisa. Nah, ada yang bisa dijual, entah petak tanah, entah apa, tutupkan ini bisa. Tak bisa Pak Ustaz, kalau saya tutupkan sana meledak Hiroshima Nagasaki. Meletup satu ini meletup semua. Cicil aja sampai lunas. Cicil sampai lunas, akad jual belinya sah. Bagi yang belum, jangan transaksi riba. Bagi yang sudah, cicil sampai lunas. Kok ada yang bisa dibuat semakin cepat lebih baik. Macam mana ini kalau aku buat 2 tahun aja? Bisa, tapi tingkatkan bayarannya. Buat 2 tahun. Macam mana sekali? Bisa, tutup sekian juta, tutup. Tak bisa, tetap ikuti sampai lunas selesai. Jangan buka lagi riba. Beralih ke bank syariah, BRK syariah, Bank Riau Kepri syariah. Kita orang Riau, tinggal di Riau, pakailah, hidupkanlah bank syariah kita. BRK itu perjuangan orang Riau, sudah 100% syariah. 3 bank di Indonesia ini BPD-nya yang syariah. Yang pertama Bank NTB, yang kedua Bank Aceh, yang ketiga Bank Riau Kepri. Bangga tidak bangga jadi orang Riau? Nah, beralihlah ke Bank Riau Kepri syariah. Jangan lagi pakai bank konvensional. Alah Ustaz Somad itu ngomong-ngomong, kami tengok videonya banyak juga dia ceramah di bank konvensional. Saya kalau diundang di bank konvensional saya datang, saya ceramah. Tapi yang saya ceramahkan situ, bekerja di sini duitnya haram, makan haram semua. Makanya saya kalau diundang ke bank konvensional itu wal awwal wal akhir. Itu yang pertama dan terakhir. Habis itu tak ada diundang orang tua. Sekarang ini udah tak ada lagi diundang. Dikasih orang tuh minum, tak saya minum. Kenapa? Duit bank konvensional haram gitu. Dikasih orang tuh kue, tak saya makan. Dikasih orang tuh nasi, makan dulu Pak Ustaz. Enggak, saya bilang. Haram makan di bank konvensional. Dikasih orang tuh duit, saya ambil. Saya ambil, saya serahkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ini ketuanya Ustaz Al-Nafila. Karena itu, macam mana kalau Bapak Ibu menyimpan duit 10 miliar di bank konvensional, dapat bunganya. Bunganya tak boleh dibiarkan di bank itu. Bunganya itu diambil, tapi jangan dibawa pulang ke rumah. Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Kenapa Yayasan Tabung Wakaf Umat? Karena ini beasiswa gratis untuk siswa. Nah, dikasih. Tapi kalau mau ngasihkan duit riba begitu atau duit sogok pilkada kemarin, kasihkan aja. Bilang sama Ustaz Al-Naf, ini ada duit. Nah, jangan pula begini Ustaz Al-Naf, ini ada beberapa duit haram ini. Kasihkan aja.
Ini begini Ustaz Anwar dari Santa Boka Umat. Tujuan kedatangan kami ini ada beberapa duit haram. Ini yang dari calon bupati kemarin, ini yang dari calon gubernur, ini yang pilek. Usah kasihkan aja semua udah. Kita punya menerima terus saya tanya-tanya ini halal apa haram? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barangkali admin tahu atau tolong tanyakan ke Ustadz Abdul Somad di mana tempat hijrah beliau di akhir zaman sebelum terjadinya dukhan. Tidak aja ditanya orang. Turun dukhan itu asap. Begitu turun dukhan asap, semua orang baik-baik di dunia ini meninggal. Jadi kita insya Allah selamat dari huru hara hari kiamat. Karena sebelum salam Sahih Muslim 5. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya, itu selamat, wa min fitnatil wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jadi kita insya Allah kalau beriman beramal soleh tak merasakan huru hara hari kiamat. Kita sudah waktu turun awan dingin itu kita mati semua. Terus husnul khatimah semua insya Allah. Ustadz mau hijrah kemana? Saya tetap di sini. Saya tetap di Rimbo Panjang, tidak akan hijrah kemana-mana sampai mati saya. Waktu saya lulus PNS dosen 2008 bulan November, lulus saya dosen. Di tahun yang sama saya diterima di PUPUS, College University Perguruan Agama Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Saya tanya Mas, aku dua pilihan, aku jadi dosen di UIN atau aku jadi dosen di Brunei. Apa kata Mas? Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri kita, lebih bagus lagi di kampung kita. Kau tetap di Riau, memang betul batu terus. Apa ya sekarang hujan batu? Baru saya paham logika mak saya berpikir. Kalau ku pilih dulu yang Brunei, jadi dosen saya di Brunei, siapa yang masuk ke dalam mama? Siapa yang masuk ke bagian beliau? Siapa yang tablik akbar? Logika orang tua itu memang kadang mereka dapat firasat. Ittaqu firasatal mu'min, takutlah kamu firasat orang beriman. Fa'innahu yanzuru binurillah. Kalau untuk diri saya sendiri lepas. Kalau saya jadi dosen di Brunei Darussalam, dapat rumah dinas, mobil dinas, bini dinas. Selesai kerja saya, rumah kampus, rumah kampus, rumah kampus. Tapi mati. Tapi ketika saya di sini, saya merasakan kepuasan batin. Setahun kami 3 kali keluar. Ke Bagan Benio bisa kami bangun pondok, sudah siap. Ke suku Talang Mama, ke suku Akid Pedalaman. Sekarang Ustaz Ahmad buka 1 tahun laki-laki 25 orang gratis. 25, 150. Tempat saya yang perempuan 25. Duitnya dari mana Pak Ustaz? Channel Ustaz Abdul Somad Official YouTube itu 1 bulan duitnya berkisar antara 100 sampai 120, kadang 150. Itu semuanya habis untuk beli beras, minyak, gaji guru, bayar listrik habis. Makanya sakit hati kali kalau dituduh orang, itu Somad tuh beli mobil baru buat YouTube itu. Dari mana kau tahu? Ku dengar bunyi knalpotnya tuk. Mau kusumbatkan aja muncungnya ke knalpot. Datang kalian ke pondok tuh tengok, tanya adminnya dari mana kalian dapat duit. Nah, maka bapak ibu nanti pulang dari sini lewat jembatan Leton terus ke Simpang Bingung, sampai di Simpang Bingung jangan bingung-bingung lagi, belok langsung ke kiri sebelum TPU Covid, sebelum makam Ustadz Tengku Zulkarnain, ada sebelah kanan pesantren Nurul Azhar. Semua tamu-tamu yang kami bawa ke situ baru lewat gerbangnya nengok tembok dindingnya, baru nengok gedungnya dari jauh udah macam menengok kucing Anggora. Ada satu bapak orang kaya belum masuk ke dalam, baru nengok pagarnya, apa kata dia? Aku senang kali nengok pondok ini, ambil tanah saya 2 hektar di sana, dapat lagi. Itulah kampus 2 yang sedang dibangun. Pulang dari sini kamu membuat video endorse nanti. Ada juga jamaah di Pekanbaru ini, begitu nengok kata dia, kuwakafkan tanah. Tanah siapa Pak? Enggak tahu.
bangkitkan semangat ini. Macam-macam orang berikan balik. Saya tetap di sini, tidak hijrah ke Makkah, tidak hijrah ke Madinah, tetap kita jaga. Insya Allah Allah menyelamatkan kita dari dajjal, dari kafir musyrik. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafir. Ada link ceramah UAS, batasan umur anak laki-laki bisa jadi mahram safar bagi ibunya atau anak laki-laki umur 11,5 tahun. Anak laki-laki umur 11 tahun sudah akil balik. Asal dia sudah mimpi, maka akil balik. Perempuan secara umum 9 tahun sudah maaf cakap menstruasi. Sudah bisa jadi mahram ibunya safar. Kalau ada link ceramah UAS, bantu infokan. Kalau ada, bagi saya sudah tahu admin, ada anak masih 10 tahun lebih pintar dan cerdas dari anak yang sudah balik. Gimana itu? Coba cari infokan linknya, kajian UAS admin, kajian mahram di YouTube. Perempuan musafir untuk haji tanpa mahram, tak ikut suaminya, tak ada ayahnya, tak ada atuknya, tak ada abangnya. Kata Imam Nawawi boleh. Syarat pertama, perjalanannya aman. Yang kedua, ada perempuan-perempuan yang amanah di situ. Itu maka ibu kalau pergi umroh tak ada mahram tetap boleh. Kenapa? Perjalanannya aman. Beda zaman dulu naik onta dari Makkah ke Madinah, takut perampok di tengah jalan. Mesti ada suami, mesti ada abang, adik, ayah, pakcik, atuk. Kalau tak ada, siapa yang menolong dia? Dia mau pergi ke toilet, ke balik-balik bukit, siapa yang menemani? Zaman sekarang ada security, ada polisi, aman, tidak ada fitnah. Tapi perempuan-perempuan yang bekerja di kantor, jaga kehormatan suami. Ustadz Somad, istri saya ini dilarikan kepala dinas. Kenapa bisa begitu, Pak? Mereka keluar kota, saya yang mengantar ke airport. Saya bilang sama Pak Kepala Dinas nih, "Gue titipkan istriku ya Pak." Betul-betul dijaganya Pak Ustadz. Kenapa kau latah? Kalaupun terpaksa ibu harus keluar kota, jangan dengan laki-laki yang tak mahram. Perempuan bekerja, masuk kantor, berangkat jam 7 pagi, masuk kantor jam 8, pulang jam 4 sore, sampai rumah jam 5, macet sampai jam 6, azan maghrib, sholat isya, makan. Sama suaminya cuma 3 jam, 9, 10, 11. Sama laki sendiri 3 jam, sama laki orang 10 jam. Nah, akhirnya apa kata orang barat? Witing trisno jalaran suku kulino. Cinta tumbuh karena sering bersama. Berawal dari tukaran nomor, merasa nyaman, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Tapi kalau ditegur Ustadz, kenapa kau berdua-duaan makan siang berjalan? Udah macam abang saya, udah macam pakcik saya, udah macam, berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Saya seorang wanita bekerja, umur saya 40 tahun. Dulu pernah berpikir untuk menikah sambil kerja. Karena saya lebih mendulukan karir, maka saya undurkan tidak menikah. Karir dulu baru nikah. Sampai keluarga banyak yang membuli saya. Namun sampai sekarang kecil rasanya hati untuk menikah. Pertanyaan saya, apa saya berdosa atau apa solusinya? Nikah ini tak usah panjang-panjang pikir. Mau dia mau, kita jadi lecet. Jangan sampai cinta kelapa. Kita cinta orang tak apa-apa. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Waktu jumpa mukanya beda. Asal mau dia menerima kita, jangan diawali dari pembohongan. Fotonya aja udah bohong, pas diupload rupanya udah 5 kali filter. Setelah berjumpa perempuan inilah masalahnya perempuan ini. Udah diciptakan Allah bagus, alisnya melengkung, diluruskan. Tuhan aja dia nggak percaya, apalagi kamu.
Tidak, ibu-ibu di sini baik semua. Jangan pula tersinggung. Mendengar ceramah Ustaz Somad itu kuncinya satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Nah, jadi jangan kalian tunda-tunda. Perempuan ini begini, dia masuk kantor jam 8, ya kan? Nunggu busway di jalan. Keluar dia dari rumah jam 7. Pas jam 7 lewat busway. Pas lewat, penuh kali busway-nya, nanti ya. Dah, 7.15 lewat taksi. Alah, tak pakai AC pula, nanti berkeringat. Hebat. 7.30 lewat busway lagi. Gak ada tempat duduk berdiri, enggak lah. 7.45 lewat ojek. Daripada terlambat ini jadilah. Paham kan? Jadi nanti kalau nampak ada wanita karir, orang kaya, jabatannya tinggi, dapat lakinya biasa-biasa, itu 7.45. Jangan banyak pilih. Pilih-pilih tubuh dan pilih bongkolnya. Terlambat ketawa itu. Jadi kan dia 7.45. Jadi perempuan, kalian macam bunga. Yang sakit hati adik-adikku, perempuan ini macam bunga. Bunga ini tabiatnya macam mana? Kuntum, mekar, kembang, harum, layu. Perempuan puncak cantiknya 25, habis itu dia layu. Beda sama laki-laki. Kami ini puncak untungnya itu 40. Saya ini sedang puncak-puncaknya nih sudah. Makanya kalian jangan pilih-pilih. Nantilah karir dulu lah, S2 dulu lah, S3 dulu lah. Pala selesai ditengok muka. Turun. Akhirnya kemana? Akhirnya pergi ke klinik kecantikan. Suntik ini naik, suntik ini naik, suntik ini naik, suntik ini naik. 2 bulan turun balik. Asal mau dia nikah, udah. Apalagi yang mau dicari hidup ini? Sesudah nikah, mau dia menerima kita apa adanya, susah senang bersama. Bang, aku cuma minta kau mendampingi aku sampai kematian tiba. Setelah itu kita berjumpa di surga Jannatul Firdaus. So sweet adanya. Aku nih bang S2, S3, anak orang kaya, duitku banyak. Jangankan gajiku, nyawa aku kasihkan ke abang. Ambil. Tapi kalau kau macam-macam, satu kesalahanku dalam hidup ini bang, apa dia? Mencintai. Kenapa kita kalau di masjid BTP ini agak romantis aja bang? Saya ada niat poligami. Bukan ku buat-buat. Tapi takut sama istri. Apa hukumnya takut sama istri? Orang yang takut sama istri sampai bercakap pun tak berani. Jadi kawan saya bertamulah ke rumah. Kawan-kawan kami juga bertamu. Mohon maaf. Dinaikkan ya kakinya. Waktu di rumah kawan itu dinaikin. Biasalah kita berkawan kan. Yang berfoto ya. Dan langsung datang kawan dia bilang, turunkan kaki kau, turunkan. Takut nampak bininya. Takut nampak bini, tak boleh tamu itu menaikkan kaki ke atas. Laki-laki yang terlalu takut sama bini itu nanti kalau meninggal dia tak kena azab kubur. Karena pas mau diazab malaikat, kata malaikat, yang ini nggak usah kita azab, azab lagi. Ku tengok lepas sekali ketawa mereka.
Macam ada sesuatu yang terlampaskan. Ibu jangan khawatir suami ibu nikah lagi. Tidak akan. Kenapa? Karena di Indonesia ada hukum laki-laki tidak bisa menikah sebelum ada surat yang ditandatangani materi 6.000 yang sekarang sudah naik jadi materi 10.000. Makanya ibu sebelum tidur itu pastikan di dekat tempat tidur itu tak ada materi. Karena banyak orang saya tengok beberapa perempuan pas foto dibuatnya materi di sini. Bahaya itu. Materi sama pulpen sama kertas jangan sampai ada. Takutnya ditandatanganinya. Kemudian surat yang sudah ditandatangani itu dibawa ke pengadilan agama. Hakim bertanya, benarkah ini surat pernyataan ibu siap suami menikah lagi? Benar Pak Hakim. Tanda tangan ibu? Iya. Tidak ada paksaan dari pihak manapun dan penuh kesadaran. Putuskan dari Pak Hakim, aku dah silap berhenti lama-lama. Jadi ibu jangan takut, bapak tidak akan sudah terkunci ya oleh hukum namanya kompilasi hukum Islam Indonesia. Ini aku ceritakan biar supaya tak naik asam lambung. Gimana bu? Udah tenang ya? Baru agak tenang orang itu tengok. Tidak, tadi agak cemas. Bagaimana kita menyikapi paham Wahabi yang sangat meresahkan jamaah masjid? Spesialis Wahabi ini Ustaz Allah, tonton aja channel dia. Persimpangan kita yang tak bisa ketemu, tak ada titik temu itu 3. Yang pertama masalah bid'ah. Maulid Nabi bid'ah, tahlil bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, nuzul Quran bid'ah, halal bihalal bid'ah, 1 Muharram bid'ah, kunut subuh bid'ah, salaman selesai sholat bid'ah, zikir bersama bid'ah, mengangkat tangan mengusap muka bid'ah. Ketika kau katakan saudaramu bid'ah, maka kau sama dengan mengatakan dhalalah finnar, kau pelaku bid'ah, kau sesat, kau masuk neraka. Itu satu simpang yang kita tadi saya jumpa. Yang kedua, masalah tawassul. Saya kalau berdoa tawassul saya 10. Fatawassalu ilaika bihaqqi nabiyika Muhammad SAW wa alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wa nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is salihin. Aku bertawassul kepadamu ya Allah berkat Nabi Muhammad, berkat wali-wali. Bagi mereka orang yang bertawassul itu musyrik. Jadi mereka menengok saya ini musyrik. Itu mereka tak mau datang ke pengajian saya. Karena dibilangnya somat itu puas, Ustaz ahli subuh. Yang ketiga, saya kalau jumpa ayat mutasyabihat, yadullah, tangan Tuhan, itu mesti ditakwil menurut Imam Asy'ari. Yauma yukshafu an saqin, betis Tuhan. Tuhan tidak pakai tangan, tidak pakai betis. Tuhan itu alam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un, wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil. Sedangkan mereka mengatakan Tuhan bermuka, Tuhan bertangan, Tuhan berkaki, Tuhan duduk di atas aras, Tuhan turun malam-malam naik lagi ke atas. Kata mereka siapa yang mentakwil kafir. Jadi saya ini di mata mereka pelaku bid'ah, musyrik, kafir. Jadi macam mana cara melawannya? Panggil ustadz pakar-pakar yang alim. Ustadz Al-Naqli termasuk spesialis bilang itu. Apa yang mereka permasalahkan? Kaji. Ustadz, ini masalah salam selesai sholat. Nanti Ustadz Allah akan menjelaskan. Menurut Imam Nawawi, kalau tadi sebelum ke masjid gak ada salaman, selesai sholat baru salaman, hukumnya sunnah. Kalau tadi di luar sudah salaman, selesai sholat salaman, maka buah. Itu Imam Nawawi yang hafal Sahih Muslim. Jadi jamaah ini dicerdaskan dengan ilmu. Adapun kegiatan maulid buat terus. Masjid kita ini masih ada maulid. Buat terus. Jadi kalau mereka membinakan bid'ah, buat terus sampai akhirnya dia capek. Bid'ah. Kuncinya 2 aja. Kalau capek kita menang dia. Capek dia menang kita. Makanya kami sama Ustaz Alam kami buat sama Habib maulid arba'in, 40 malam maulid.
kami gas. Bid'ah katanya, Maulaya salli wa sallim. Ini capek kan bicara. Capek kan aja. 40 hari maulid. Ada yang lebih hebat lagi maulid. Aceh. Saya tanya orang biasa, berapa hari kalian maulid di sini? 9 hari, 90 hari Pak Ustaz. Di Aceh maulid 3 bulan. 1 hari itu 3 kali, pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Oh, itulah orang Aceh. Mana mempan Wahabi di Aceh? Capek ya. Bin tak sampai ya? Bin ya tak sampai ke ujung. Semua yang terjadi di dunia ini karena kehendak Allah. Iyalah. Ada rupanya yang terjadi di dunia ini di luar dari kehendak Allah. Wala tataharraku dzarratu illa biiznillah. Sebiji sawi pun tak bergerak kalau tidak atas izin Allah. Saya menggerakkan tangan saya mendekatkan gelas ke dekat karena kuasa Allah. Gara-gara inilah nanti orang banyak sesat. Ulang mahasiswa dari Pekanbaru ke rumah, hamil gara-gara pacaran. Pas ditanya, kenapa kau bunting? Ini kehendak Allah. Ulang anak semester 14 tak lulus-lulus. Berapa IP kau? 2,5. Kok lama kali kuliah? Ini kehendak Allah ya. Semua terjadi kehendak Allah. Semua terjadi atas izin Allah. Tapi ada yang Allah ridho dan ada yang Allah murka. Jelas? Jadi kalau tak masak tauhidnya begini bisa syirik. Kalau kau katakan itu perbuatan engkau, lalu apa makna la haula wala quwata illa billah? Tapi ada Allah ridho, ada Allah mungkar. Ini air zam-zam, ini khamar. Allah kasih mata, tengok baik-baik. Ini khamar, ini zam-zam. Dengar baik-baik. Apa kata Ustaz? Innamal khamru, khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun najis, min amal syaitan, perbuatan syaitan. Fajtanibu, jauh. Tengok baik, dengar baik, pikir baik, jauh. Dengan penuh kesadaran minum khamar. Ditanya, kenapa kau minum khamar? Tak bergerak botol kalau tidak atas izin Allah. Apa cocoknya? Pukulkan botol itu ke kepalanya. Habis itu ditanya, kenapa kau pukul aku? Ini pun atas izin Allah. Jelas? Ada yang Allah ridho, ada yang Allah murka. Inna sam'a, kau kasih kuping, telinga, wal basar, mata, wal fuad, hati dan pikiran, pakailah untuk mencari ridha Allah. Jangan minta surga, karena kalau minta surga cuma dapat surga, tapi kalau minta ridha Allah semua dapat. Makanya doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridha. Semua bilang amin. Ada satu ibu diam aja. Terus ditanya, ibu kok diam? Aku udah dapat ridha. Rupanya nama suaminya Pak Ridho. Apakah perbuatan dosa juga adalah takdir kehendak Allah? Ada hukum sebab akibat, ada takdir Allah. Kecicilan, tinggalkan kunci motor di motor, gasnya hidup, berbunyi di depan toko, masuk ke dalam, pulang hilang. Itu hukum sebab akibat. Ambil pisau potongkan leher, sebab akibat. Dikunci stangnya, dikunci rantainya gembok, belikan rantai besi, ikatkan ke batang pinang. Keluar dari masjid sama pinangnya digergaji orang tuh. Kan udah cukup usaha ini kan? Barulah kau katakan ini takdir Allah. Anak ini dijaga, dipelihara, terjadi juga yang terjadi. Maaf cakap. Anak-anak gadis yang diperkosa di Bosnia oleh tentara Serbia, Slobodan Milosevic laknatullah alaihi ajmain. Itu takdir. Tapi anak kita kuliahkan ke kota, kita belikan rumah, kita kasih mobil, kita kasih kunci, kita biarkan pacaran. Setelah dia hamil, kita bilang itu takdir. Itu kejahatan.
maka tinggalkan di situ orang yang mengawal. Kalau takut-takut khawatir, tak usah jauh-jauh sampai ke Jakarta, ke Bandung, cukup di Pekanbaru biar bisa ditengok pakcik, nenek, mama, datuk semuanya. Kenapa? Karena ada usaha dan ikhtiar. Ada takdir yang kita tak bisa memilih. Menjadi orang Riau, lahir di Riau, menjadi orang Melayu, menjadi orang Bugis, menjadi orang Mandailing, menjadi orang Cina, menjadi orang Keling, itu takdir yang tak bisa ditolak. Maka tak boleh kita ejek orang karena sukunya. Karena dulu tidak ada malaikat ngasih dia multiple choice. Oh, mau jadi orang apa? Arab, Batak, Cina. Tak boleh kita ejek. Tapi masalah baik dan buruk Allah kasih kita pilihan. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Apa kata orang tua-tua kita? Tepuk dada, tanya selera. Itu ikut hawa nafsu. Tepuk dada, tanya iman. Subuh ini kita dengan segenap kemampuan setel jam 4 bangun, mandi bersih, datang ke masjid. Kita pilihan mau tidur sampai jam 8 bisa. Semuanya terjadi atas kuasa Allah. Tapi ada Allah ridho, ada Allah murka. Apa dalil mencuci tapak kaki ibu dan meminum airnya? Ya Rasulullah, aku mau ikut perang. Karena kalau aku mati perang, aku masuk surga. Kata Nabi, alaka min ummin, mak kau masih hidup? Kata dia, ada di rumah. Kata Nabi, ilzam rijlaiha fathammal jannah. Kau urus tapak kakinya, maka kau dapat surga. Maksud Nabi mengurus tapak kakinya itu maksudnya kata-kata kiasan. Urus tapak kakinya maksudnya kasih dia belanja, kasih dia makan, senangkan hatinya. Banyak orang sekarang pas mau tes P3K diminumnya air mak. Pas sudah menang, duit gajinya dikasihnya ke bininya. Maknya seperak tidak dapat. Ini terjebak pada ritual. Maksud kau urus tapak kakinya, kau muliakan dia, kau menangkan hatinya. Adapun meminum air tapak kaki, saya tak pernah minum air tapak kaki maksud, tapi saya senangkan hatinya. Saya buatkan yayasan pendidikan sampai sekarang, sejak dia meninggal 2019 18 Maret sampai sekarang 4 tahun tak putus 300 paket tiap bulan. Satu paket isinya beras 10 kilo, minyak 1 kilo, gula 1 kilo, sarden, roti, susu saset, dan itu makanan dia dulu untuk sedekah dia. 4 tahun tak putus. Ini ada orang si minum air kaki mak sekali tak pernah sedekah. Apa itu? Terjebak pada ritual. Nah, jadi tidak disuruh Nabi Muhammad SAW kalau mau urus dia sebaik-baiknya. Ini pulang dari sini, belikan makanan kesukaannya, datang ke rumahnya, belikan kain, senangkan hatinya. Jangan sampai pulang tak membuat apa-apa. Apa hukum zakat profesi yang dipotong langsung oleh manajemen tempat kita kerja? 2,5%. Jadi kalau dapat 10 juta 250.000. Apakah gaji saja atau semua? Gabungkan semua. Uang sipak, uang sikut, uang tunjang, uang sundul, uang tanduk, SPPD, keluar kota, uang tunjangan, uang senyum. Ada kantor tuh senyum sedikit, keluar duit. Keluarkan 2,5%. Lalu pegawai DM atas mau supaya tertib zakat, potong atas. Potong atas, bagus. Bupati, wali kota, general manager, perusahaan, direktur, supaya selamat jamaah ini tidak makan haram. Makan haram gara-gara makan zakat, potong atas 2,5%. Tapi Pak Ustaz, kalau potong atas kami kan berzakat juga kepada tetangga kami, keluarga kami. Gimana caranya? Tulis nama-nama keluarga itu, bawa ke ketua, ke pejabat, ke Basnas, bilang sama dia, saya ada tanggungan nih, kalian kalau mau potong gaji saya ini mesti dapat juga. Karena waktu saya sosialisasi di Kabupaten Kampar, ada satu pegawai bilang, saya nggak mau bayar, karena kalau saya bayar siapa yang nanti yang dapat, tetangga saya, keluarga saya. Lalu datang Pak Ketua Basnas nanya, berapa kau kasih tetanggamu itu? Sebulan saya kasih 100.000, serahkan ke kami, saya kasih 500.
Nah, iya Pak, gitu deh. Nah, jadi lapor ke Basnas. UPZ, Unit Pengumpulan Zakat. Jadi PTPN 4 buka UPZ, datangi Ustadz yang ada di Basnas Provinsi, buka unit, nanti kumpulkan, serahkan ke Basnas, nanti Basnas akan membalikkan lagi sesuai keperluan. Nah, jadi bahwa kita di PTPN ini ada keluarga, ada jiran, ada kawan, ada sahabat, di data sekian orang, nanti duit yang balik itu bisa lebih besar daripada yang diserahkan ke sana. Kenapa? Karena di Basnas Provinsi itu, di Basnas Kabupaten dikumpulkan semua dari personal, perusahaan, BUMD, PT, kumpulkan semua baru disebarkan lagi. Karena zakat ini kalau sendiri-sendiri macam satu batang lidi, tapi kalau banyak dia macam satu sapu lidi. Satu batang lidi apa yang bisa dibuat? Membuang botol patah. Tapi kalau sapu lidi, mencuri mati. Itu lebih bisa. Terakhir kertas. Apa nih Ustaz? Mau dibalik? Untuk mendapatkan pahala sholat berjamaah 27 derajat, apa syaratnya Pak Ustaz? Sholatul jama'ati tafdulu sholat al-fadli bi 27 derajat. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian 27 derajat. Datang ke masjid, ikut sama imam sholat berjamaah dari takbiratul ihram sampai salam, maka dapat 27 derajat. Istiqomah selama setahun berarti dapat tambahan umur 27 tahun. Hitungnya dalam satu sholat. Istiqomah sholat berjamaah di PTPN 4 ini selama 1 tahun berarti bertambah pahalanya 27 tahun. Jadi kalau ada yang istiqomah di sini 10 tahun berarti umurnya bertambah 270 tahun. Inilah yang menjawab kenapa umur kita pendek, sedangkan umur umat Nabi sebelumnya panjang. Umur Nabi Nuh 950 tahun. 950 tahun, bayangkan berapa kali ikut pilkada itu. Apakah umur kita bisa melewati itu? Bisa. Dengan cara apa? Kelipatan-kelipatan amal. Nah, itu makanya kalau mau istiqomah, apa bisa orang istiqomah sholat berjamaah 10 tahun? Saya pergi ke Palembang, beresmikan masjid, datang Habib Mahdi, Ustaz Somad, tengok itu. Ya, itu bapak itu tak tinggal sholat berjamaah 40 tahun. 270, kalah umur umat Nabi. Jadi kalau ada yang mengatakan umur kita pendek, amal kita pendek, tidak, amal kita lebih banyak daripada amal umat Nabi sebelumnya, karena kelipatan yang diberikan oleh Allah kepada khusus umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuklah subuh ini, sholat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat, dapat pahala macam haji dan umrah. Hadisnya sahih apa tak sahih Pak Ustaz? Hadisnya ada dalam Sunan Tirmidzi, hadisun hasan. Nah, maka kita sholat sunat isyraq, usolli sunnatal isyraq pakai kaf. Kalau pakai kaf isyraq syirik, nauzubillah. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya Pak Ustaz, ya, ayat yang lama itu juga lah, qul huwallahu apa lagi. Macam hafal Quran aja macam Ustaz Azhar Dharma. Bisa wadduha, tak bisa kulhu habis itu qul falaq. Saya Pak Ustaz kulhu itu cuma bisa kulhu pertama, kulhu juga kedua. Boleh baca ayat itu sunnah. Habis itu berdoa kepada Allah, minta rezeki, minta keluarga sakinah, minta saya nih Pak Ustaz tolong doakan Pak Ustaz. Mau minta apa? Saya belum punya anak Pak Ustaz. Umur berapa? Udah 40 tahun. Kenapa belum punya anak? Belum berbini. Berbini dulu. Tidak punya anak. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik ini semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. La tada' lana dhanban illa ghafartah
Pulang kami dari majelis ilmu ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah, tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah, ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya. Wala aiban illa satartah, segala aib cacat kami tutupilah ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah, yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat. Wala mumtahinan illa najahta, yang ujian luluskan dengan nilai terbaik. Wala hajatan min hawaijid dunya wala aziban illa zawajatah, yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala raghiban illa anjabatah, yang belum ada anak keturunan berikan keturunan yang soleh dan solihah, penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wala nafiha salah, segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, maka tunaikanlah ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan kami, keluarga kami, diri kami, negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, LGBT, perbuatan zina, perbuatan keji dan mungkar. Waqtim bisalihati amalana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, sebagaimana kau kumpulkan kami subuh ini, kumpulkan kami nanti di surga jannatul firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Banyak kata-kata saya menyinggung perasaan tak berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak untuk kenyamanan